warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Popita, NIM 201230013, kelas KD3A. Saya merupakan salah satu mahasiswi aktif Prodi Komputerisasi Akuntansi Fakultas Vokasi di Universitas Bina Dharma, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan database, pembuatan store prosedur, dan juga pembuatan store function. 1. Pemodelan database. Model data adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, relasi data, makna atau semantik data, dan batasan data. Di sini ada 3 macam model data dasar, yaitu A. Model hierarkis, B. Model jaringan, dan C. Model relasional. Baiklah, akan saya bahas satu persatu mengenai model data dasar. A. Model hierarkis atau dikenal pula sebagai model pohon. Di sini terdapat contoh data yang digambarkan seperti pohon. B. Model jaringan atau juga disebut model kodasil. Setiap anak bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Dapat kita lihat pada contoh di bawah ini. Di sini terdapat dosen Siti Nurbaya dengan mata kuliah pemrograman C dan juga mahasiswa Edi. Dan juga ada dosen Ashadi dengan mata kuliah matematika dan mahasiswa Edi dan juga Ita. Dapat kita lihat bahwa mahasiswa yang bernama Edi memiliki lebih dari satu mata kuliah dan juga memiliki lebih dari satu dosen yang diampuh. C. Model relasional merupakan model data yang paling populer saat ini. Menggunakan model berupa tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel. Memakai kunci tamu atau foreign key sebagai penghubung dengan tabel lain. Dapat kita lihat seperti contoh yang ada di samping. Foreign key, kunci tamu. Apa sih foreign key itu? Daripada kalian bertanya-tanya, yuk kita bahas lebih lengkap. Kunci atau key. Kunci merupakan elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut pada waktu akses atau digunakan untuk identifikasi tiap record. Nah, di sini ada jenis-jenis kunci. Sebenarnya jenis-jenis kunci itu ada banyak, tetapi yang akan saya bahas dan yang akan saya jelaskan kali ini hanya 2, karena 2 inilah yang umum digunakan. 1. Primary key dan juga 2. Foreign key. Nah, ini dia foreign key yang ada pada slide sebelumnya. Agar teman-teman lebih mengetahui mengenai foreign key, jangan dilewatkan ya. Primary key salah satu atribut dari kandidat key yang dapat dipilih agar bisa dijadikan primary key dengan 3 kriteria. Atribut yang dapat dijadikan primary key yaitu atribut yang lebih natural agar mudah untuk dijadikan acuan dan juga lebih sederhana. Dan yang pasti adalah salah satu atribut yang paling unik, yang paling berbeda daripada atribut yang lainnya. Foreign key merupakan sembarangan atribut yang merujuk kepada primary key pada tabel lain. Akan terjadi pada suatu relasi yang memiliki kardinalitas one to many atau many to many. Sebelum kita masuk ke contoh ERD atau contoh database, alangkah baiknya di sini saya akan menjelaskan tentang simbol dalam diagram. Di sini ada beberapa simbol dengan fungsi yang berbeda-beda. 1. Entitas. Entitas itu digambarkan dengan persegi panjang. Ada juga simbol hubungan dan juga simbol bulat untuk atribut. Setelah simbol, kita akan membahas mengenai kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Kardinalitas merupakan penghubung, misalnya penghubung dari satu entitas ke entitas lainnya, atau juga penghubung dari entitas ke atribut, atau juga dari atribut ke atribut. Dapat kita lihat macam-macam bentuk kardinalitas.
Entity Relationship Diagram atau biasa disebut dengan ERD. ERD merupakan model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. ERD menekankan pada struktur dan relationship data, berbeda dengan DFD Data Flow Diagram yang merupakan model jaringan fungsi yang akan dilaksanakan sistem. Biasanya digunakan oleh profesional sistem untuk berkomunikasi dengan pemakai eksekutif tingkat tinggi dalam perusahaan yang tidak tertarik pada pelaksanaan operasi sistem sehari-hari, namun lebih kepada data apa saja yang diperlukan untuk bisnis mereka, bagaimana data tersebut berelasi dengan data lainnya, siapa saja yang diperbolehkan mengakses data tersebut. Contoh ERD dapat kita lihat di sini ada beberapa hubungan, ada entitas dan juga ada kardinalitas yang menghubungkan dari setiap entitas ke entitas lainnya. 2. Pembuatan store prosedur. Store prosedur merupakan objek runtime yang tersimpan pada database MySQL dan dapat digunakan untuk menggantikan berbagai kumpulan perintah yang sering kita gunakan, atau sebuah fungsi berisi kode SQL yang dapat digunakan kembali, atau bisa juga sekumpulan perintah SQL yang disusun dalam sebuah prosedur yang memiliki nama dan fungsi tertentu. Kegunaan store prosedur. 1. Proses yang digunakan lebih cepat karena hanya perlu memanggil store prosedurnya saja. 2. Lebih fleksibel karena bisa menggunakan parameter di dalamnya. 3. Mempermudah di dalam mengelola sistem apabila ada query yang sama dan berulang. Ini dia contoh pembuatan store prosedur di MySQL. Dapat kita lihat seperti inilah cara membuatnya. 3. Pembuatan store function. 1. Dengan parameter merupakan sebuah VL atau SQL yang dapat menerima sebuah inputan parameter, menjalankan sebuah program tertentu yang kemudian akan mengembalikan hasil atau nilai tertentu. Store function dapat disimpan secara permanen di dalam database. Ini dia contoh pembuatan store functionnya di PostgreSQL. Dapat dilihat seperti inilah cara membuat store function. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemodelan database, pembuatan store prosedur, dan juga pembuatan store function. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.